Pemirsa, tahapan dan strategi perawatan kelapa sawit itu penting guna mempermudah dalam mengelola sebuah kebun itu sendiri. Agar kebun yang kita kelola dapat berhasil maksimal dengan biaya yang relatif irit dan bahkan keperluan pupuk relatif lebih kecil. Sehingga para petani Bapak Ibu semuanya tidak ketergantungan dalam kebutuhan pupuk pada tanaman kelapa sawit itu sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sahabat tani dan sahabat pemilik kreator semua, di sini saya mengajak Bapak atau Ibu sahabat tani semuanya untuk melihat video secara sebuah manajemen perawatan yang baik, yang sangat penting, yang seharusnya hal ini dilakukan sejak dini pada tanaman kelapa sawit agar biaya produksi relatif lebih kecil dengan hasil produksi yang lebih tinggi. Berikut simak videonya, jangan di skip dulu, dan mohon luangkan waktunya untuk like dan subscribe dulu channel ini agar Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan dengan informasi yang penting, yang mendidik, yang akan selalu saya hadirkan di video selanjutnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sahabat tani semuanya, jangan kemana-mana. Mari kita bahas setelah video berikut ini. Oke, baik sahabat tani semuanya. Sini hari ini saya sengaja agendakan untuk Bapak Ibu sahabat tani semuanya untuk mereview atau menganalisa sebuah tanaman yang sengaja kita susun manajemennya secara baik dan bertujuan juga untuk produksi yang lebih maksimal dengan biaya pupuk yang lebih irit. Di sini yang pertama saya perkenalkan ke Bapak Ibu semuanya, manajemen apa itu yang penting dalam perawatan tanaman kelapa sawit. Nah, mari kita lihat pada tanaman kelapa sawit ini. Ini udah agak mulai bagus. Nah, ini yang pertama kita lakukan di sini pada manajemen ini, yaitu kita mengaplikasikan bahan organik di sini ya. Ini sudah kita aplikasikan. Bahan organik ini penting. Semakin sering kita menimbun bahan organik di sini, maka tanah akan semakin bagus seperti ini. Penumpukan bahan organik yang banyak membuat struktur tanah menjadi lebih baik dan bahkan dapat mengirit biaya pupuk, sehingga pupuk juga tidak terlalu penting bahkan kita gunakan jika tanah tersebut sudah sangat subur. Jika sering rutin melakukan penumpukan organik di sini, maka kita juga tidak tergantungan dengan pupuk. Itu perlu Bapak Ibu pahami, organik ini sangatlah penting. Nah, ini kita mengambil organik yang berasal dari jangkos. Jenis-jenis organik lainnya yang bisa mendukung untuk organik itu bukan saja jangkos, Bapak Ibu. Banyak cara yang harus kita lakukan. Jika di tempat Bapak Ibu tidak ada jangkos, alangkah baiknya kita seperti ini. Jika kita merawat, kita potong, bisa juga kita aplikasikan di sini. Ini nanti akan menutup tanah di sini juga, sekitaran sini, sehingga tanah ini akan lembab. Dan semakin sering kita menumpuk segala bekas-bekas jerami kebasan ini,
maka tanah tersebut juga semakin lembab. Bahkan mikroba-mikroba penting akan hadir di situ untuk mendukung tanah ini, supaya tanah ini menjadi subur, sehingga hasil produksi tanaman kelapa sawit lebih baik. Perlu diingat, tanpa adanya pupuk organik, dengan adanya organik ini, mulsa-mulsa ini, dengan adanya mikroorganisme di dalam tanah, pupuk itu tidak akan berfungsi sama sekali. Pupuk tidak berfungsi tanpa adanya faktor pendukung organik dan kelembapan tanah ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, jangan sering kita dibiasakan mengelola tanaman kelapa sawit kita dengan cara instan. Dan harus kita pahami juga, ternyata ada hal-hal yang lebih baik, bahkan bisa berkelanjutan lebih lama. Hal ini bisa bertahan lama. Lebih sering kita mengaplikasikan di sini, maka lebih bagus. Sebab itu, organik itu penting. Faktor lainnya untuk mendukung penambahan organik ini, seperti kita juga udah manajemen penyusunan pelepah. Ini juga dipandang perlu. Pada kebun ini kita manajemennya seperti ini, kita buat pancang segi 4. Kemudian di situ kita kasih pelepah, supaya pada tumpukan-tumpukan pelepah sawit ini, ketika nanti datang hujan, ini akan berfungsi sebagai penahan erosi arus air, sehingga dia bisa tertahan di sini dan menyerap dalam tanah secara sempurna, tidak secara langsung, tidak mengadakan pengingkisan pada tanah. Lebih-lebih jika tanah ini miring. Tanah ini miring, lebih-lebih harus kita susun pelepah seperti ini, tahan pakai kayu. Ini penting ya, sahabat tani semuanya. Kita pandang perlu manajemen penyusunan pelepah ini perlu dalam perawatan. Ini gunanya untuk menambah unsur-unsur organik juga di sini nanti. Setiap kali kita potong pelepah kita susun, maka ini akan menumpuk banyak, sehingga mikroorganisme juga akan banyak berkembang di sini. Mikroba baik akan berkembang dalam tanah, sehingga dengan berkembangnya mikroba dengan baik, dengan banyak, sudah tentu hal ini akan mengurangi jumlah pupuk yang kita gunakan. Pupuk tidak terlalu banyak lagi. Bahkan jika tanah tersebut memang subur, kita pun tidak juga perlu mengaplikasikan pupuk di situ lagi. Itulah keunggulan dari organik. Semakin sering kita menumpuk organik, bahan-bahan organik, semakin bagus kualitas tanah, sehingga membuat para Bapak Ibu semuanya dapat menikmati hasil yang bagus dengan biaya yang lebih kecil. Nanti kita cek. Di sana tadi saya lihat ada beberapa tanaman yang sangat kurang pertumbuhannya karena organiknya tidak ada. Jadi pertumbuhannya agak beda. Nanti saya lihatkan di video yang satunya. Ya. Setelah ini kita review yang di sana. Lihat, ini semua bagus karena di sini kita sudah aplikasikan jangkos, pelepah udah kita susun dengan baik di sini. Maka lebih-lebih tanahnya miring, ini harus disusun pelepah seperti ini. Ini sangat penting supaya kita tidak ketergantungan dengan pupuk. Dengan mengurangi pupuk, kita juga mengurangi emisi gas di udara, sehingga ya mengurangi pencemaran udara lah khususnya, karena pupuk mengandung emisi gas yang cukup tinggi yang dapat merusak lapisan ultraviolet pada lapisan ozon, sehingga menyebabkan suhu akan berubah drastis
pada sekitaran tersebut. Mari kita lihat yang satunya sana yang tidak ada, kita dikasih ke organik. Nah, mari kita lihat di sana. Ini pokok tidak ada, kita aplikasikan jangkos di sini. Tidak ada organik. Lihat pertumbuhannya sangat berbeda jauh. Nah, sangat berbeda jauh. Padahal ini satu wilayah, daerah sekitaran sini seperti sana tadi. Ini beda. Lihat, sini beda. Ini beda. Ini beda. Lihat di sini lagi. Tanahnya seperti ini. Nah, ini baru kita susun tadi pelepah juga. Lihat betapa tandusnya tanahnya. Ini kita perlakuannya sama dengan yang di sana tadi yang udah kita review. Itu perlakuannya sama, usia tanamnya sama, namun pertumbuhannya sangat berbeda jika kita tidak menggunakan organik di sini. Sementara pemupukan kita selalu rutin juga mengaplikasikan pupuk di sini. Ini organiknya sebelumnya tidak ada, dan sekarang kita sudah memanajemen ini penyusunan pelepah di sini untuk mendukung pertumbuhan pada tanaman kelapa sawit ini. Lihat baik-baik ya, ini berbeda dalam satu tempat, sekali sangat berbeda ya. Ini tanahnya pun berbeda, tidak ada organik, jadi pertumbuhan tanaman tidak akan maksimal. Sebab itu Bapak Ibu sahabat tani semuanya, mulai saat ini saya sebagai channel Family Creator mengajak kita para petani menjadi petani yang bijak, petani yang paham, agar kita bisa menyesuaikan dan juga kita bisa memahami konsep bertani itu yang berkelanjutan, bagaimana bertani yang ramah lingkungan, bertani yang tidak mencemari udara dengan gas-gas emisi. Mari kita bersama-sama mulai saat ini kita harus bertani dengan bijak. Baik sahabat tani semuanya, di sini dulu perjumpaan kita untuk saat ini mengenai manajemen perawatan pada tanaman kelapa sawit. Oleh sebab itu, semoga semuanya ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.